Katekese Alkitabiah Bulan Kitab Suci hari yang ke-6 dengan judul Pegang Keduanya. Shalom Alaikum. Menurut para pakar Alkitab, tulisan pertama dalam Perjanjian Baru ialah surat pertama Tesalonika yang ditulis tahun 50-an Masehi, yaitu 20 tahunan setelah Yesus Kristus naik ke surga. Kemudian barulah tulisan-tulisan lain menyusul. Belum ada kumpulan atau bundel yang disebut Perjanjian Baru. Karena keadaan itu, ajaran Yesus Kristus tetap diajarkan lisan. Ajaran tertulis sudah ada, tetapi tidak menggeser kedudukan ajaran lisan. Para rasul tetap mewartakan Yesus Kristus secara lisan. Ingat juga, tak semua rasul menulis. Artinya, ajaran tertulis yang nantinya dikumpulkan menjadi bundel Perjanjian Baru tidak menggantikan ajaran lisan. Ajaran lisan tetap punya otoritas besar. Para rasul mengajarkan begitu. Baca saja Injil Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tentang Yesus Kristus memang tak semua tertulis. Baca pula Injil Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu dan seterusnya. Jadi, ajaran lisan tetap punya wibawa besar dalam iman Kristen. Ingat, Kristen di sini bukan dalam arti Protestan ya. Apa contoh ajaran lisan? Contohnya, tata cara perayaan Ekaristi. Yesus Kristus mengajarkan agar semua muridnya merayakan Ekaristi. Ajaran itu dituliskan dalam Perjanjian Baru. Namun, tata caranya tidak dituliskan, melainkan ditemukan dalam ajaran lisan, yaitu dilaksanakan alias dipraktikkan. Mari simak kesaksian Rasul Yohanes dalam surat kedua Yohanes pasal 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap berbicara. Juga dalam surat ketiga Yohanes pasal 1 ayat 13 sampai 14. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap berbicara berhadapan muka. Banyak hal yang harus dituliskan. Namun, Rasul Yohanes lebih mau berbicara lisan kepada jemaat. Tulisan tidak lebih penting daripada warta lisan. Itulah keadaan asli gereja Kristus zaman para rasul. Dengan tegas, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat. Lihat 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ajaran tertulis itu Alkitab. Ajaran lisan disebut tradisi suci. Sampai hari ini keduanya masih ada. Tanpa ajaran lisan, ajaran tertulis tak lengkap. Alkitab harus bersama tradisi suci. Pegang keduanya. Anda bersama saya Reverendus Dominus Yohanes Istimur Bayu Aji, alias Rama Bayu. Shalom Alaikum.